Maafin saya kakek Cangkul. Saya mau jujur ya, boleh ya? Ini bukan nenek gayung, saya nenek goyang. Bikin lubang buat rumah kakek. Mohon maaf. Hai, balik lagi di Plus 62 Cinema. Thanks for to click this video. Kakek Cangkul merupakan suami dari nenek gayung yang meninggal sesaat sebelum dapat memandikan mayat si nenek gayung. Kini kakek Cangkul selalu meneror warga dan meminta agar dimakamkan secara layak. Sama seperti nenek gayung, sang kakek juga berkeliaran mencari siapa saja yang mau menggali lubang kubur untuk dirinya. Dan jika menolak, maka sang kakek tak segan-segan untuk membunuh orang yang ditemuinya tersebut. Oke, jika penasaran, yuk simak alur cerita dari kakek Cangkul ini sampai selesai. Di sebuah malam di warung jamu, terlihat sebuah cangkul misterius yang berada di pojok warung. Tak lama datang si kakek pemilik cangkul tersebut. Mengira si kakek hendak membeli jamu, si penjaga pun menawarinya jamu. Dan si kakek berkata ingin membeli jamu kuat. Kakek mau beli jamu apa sih? Jamu kuat. Aduh, pacar saya aja kek, letoy. Penjaga warung pun bergegas membuatkan jamu tersebut sambil mengajak si kakek ngobrol. Dan tiba-tiba film kakek Cangkul pun dimulai. Esok harinya terlihat Duta dan emak yang baru saja pulang kampung. Namun Duta terlihat tidak bahagia karena harus berpisah dengan Abbas dan Boim. Emaknya itu justru makin memarahinya. Namun tak lama datanglah si pengamen misterius. Duta kangen sama Abbas sama Boim. Mereka tuh teman-teman lu nggak bener. Jakarta sampai kampung, Duta tetap aja dibilang kagak normal. Karena kesal, si emak malah merebut gitar si pengamen dan membuangnya. Namun ternyata dia masih memiliki gitar cadangan, guys. Jadi setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Mungkin lusa atau di lain hari. Bandel banget sih lu, kagak mau ketemu sama lu. Di sini mereka bertemu dengan teman Duta yaitu Coki dan Danu. Mereka pun heran dengan kepulangan Duta ke kampung. Usut punya usut, mereka berdua ternyata merupakan tour guide di mana hari itu mereka sedang mengantar dua klien mereka bernama Thalia dan Miki. Duta pun lantas berkenalan dengan dua gadis cantik tersebut. Dari sini mereka mengajak Duta untuk pergi ke Arum Jeram. Setelah meminta izin kepada emak, mereka pun capcus nih menuju ke lokasi. Doain ya. Di sini si pengamen misterius kembali mengganggu si emak. Dan karena sudah muak, emak justru menonjok si pengamen tersebut hingga tersungkur. Sok gangguin gue. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang pria bernama Jantan yang ingin menumpang sampai ke spot Arung Jeram. Di sana mereka pun mendirikan camp. Kemudian di malam harinya Coki menceritakan kisah mengerikan di hutan itu dengan tujuan cari-cari kesempatan dengan para cewek. Ia berkata di hutan tersebut pamali jika kemana-mana sendirian termasuk tidur. Iya, bobonya pasti bareng-bareng. Apalagi kayak gini nih, harus cewek sama cowok. Dua gadis cantik tersebut pun lantas termakan cerita bullshit tersebut. Namun apes karena mereka lebih memilih tidur dengan Duta dan Danu. Coki pun kesal karena harus tidur dengan Jantan. Gua sama siapa? Gua sama Jantan. Makin malam makin serem nih. Oh iya. Gua yang tidur sama Bara. Esok harinya mereka pun memulai olahraga Arung Jeram. Namun si Jantan terlihat jumawa nih dan berkata ia sudah berpengalaman mengarungi sungai Amazon. Parahnya lagi, ia juga melepas pelampung yang ada di tubuhnya hingga kapal mereka pun terbalik setelah menabrak batu. Untunglah mereka berhasil selamat. Namun Jantan menghilang dan tak kunjung kembali hingga malam hari. Tapi mereka tak mau ambil pusing dan tak mencarinya. Elah, dia udah gede ini. Palingan si Jantan lagi nyelam. Jantan tuh gayanya selaut. Bisa jadi nyawanya ada 11 kayak kucing. Kali ini mereka tidur beramai-ramai dalam satu tenda. Hingga Danu dan Duta harus terbangun karena terdengar ada seseorang di luar tenda. Setelah mereka cek ternyata tak ada siapa-siapa. Hingga salah satu tenda terlihat bergoyang, mereka lantas mengecek ke dalam tenda tersebut. Dan ternyata Dingin.
jantan telah kembali dan ia terlihat kedinginan. Mereka kemudian memberinya air panas yang langsung saja ia tenggak sampai habis. Mereka kemudian bertanya apa sih yang sebenarnya terjadi kepadanya, dan ternyata tadi ada orang yang menolongnya hingga menunjukkan arah kembali ke situ. Tadi ada orang yang nolongin gue, kalian nunjukin jalan ke sini. Ya kakek-kakek. Orang yang dimaksud adalah kakek-kakek membawa cangkul. Mereka pun ketakutan karena kakek akhir-akhir ini sering memakan korban. Di sisi lain, Duta ternyata sedang pipis dan apesnya ia malah didatangi oleh si kakek cangkul. Cucuku. Lagi kencing. Karena merasa terganggu, Duta malah kesal kepada sang kakek. Seperti biasa, si kakek pun meminta untuk digalikan lubang untuk dirinya. Gimana mau keluar kalau diliatin terus? Bentuknya sama aja ame punya kakek. Paling beda leceknya doang. Bikin lubang buat rumah kakek. Di sini akhirnya Duta sadar jikalau dia adalah kakek cangkul. Duta pun ketakutan dan berlari. Kakek cangkul! Kembali ke camp karena sudah malam, mereka memutuskan untuk tidur tanpa menunggu Duta kembali. Sementara itu, Duta masih dikejar-kejar oleh si kakek cangkul hingga ia terjatuh ke kali. Oh, ternyata di sana ia menemukan mayat si jantan telah mengapung di kali. Sementara itu di tenda, Coki mulai curiga dengan si jantan dan mengungkapkannya pada Danu yang tak percaya kalau jantan sudah meninggal. Kenapa sih, Cok? Ya nih. Nenek kenapa sih? Dia udah mati, ya. Dengarnya tuh dia udah mati. Karena lama Duta belum juga kembali, di sini Thalia hendak mencari Duta sendirian. Kita cari yuk. Oke, temenin gue yuk cari Duta. Tuk banget beneran Duta. Dan tak lama terdengar teriakan Duta. Ia terlihat sedang menangis di bawah pohon. Duta kapok. Lagi dan lagi kakek cangkul datang dan meminta digalikan liang kubur. Tolongin kakek, cu. Galiin lubang buat rumah kakek. Tetapi bukan tidak mau menolong, Duta memang tidak bisa mencangkul. Mendengar hal itu, sang kakek pun marah dan hendak mencangkul si Duta. Tapi saya kagak bisa ngegali. Tangan saya halus, no. Saya biasa megang bedak sama sepon. Untung saja Duta langsung berkata kalau dirinya dulu telah memandikan nenek Gayung. Saya kenal nenek Gayung. Saya yang mandiin nenek Gayung. Sekarang terserah kakek dah. Cangkul nih, saya tutup mata. Setelah itu ia pun pasrah jika ingin dihabisi. Namun ternyata kakek cangkul melepaskan dirinya dan pergi. Tak lama Thalia pun datang menghampirinya. Lalu ia berkata kalau ia menemukan mayat jantan di sungai. Karena khawatir, mereka pun kembali ke tenda. Sesampainya di tenda, jantan masih di sana. Kemudian mereka pelan-pelan membangunkan Miki, Danu, dan Coki. Dan akhirnya mereka bergegas pergi dari tenda. Namun apes, jantan yang terbangun malah langsung memeluk Coki. Untung saja mereka berhasil menyeret Coki keluar. Mereka pun kocar-kacir lari ke dalam hutan. Namun hantu si jantan juga mengejar mereka di sana. Dia ada di belakang, ntar kita kejar. Mata lu lihat tuh. Alhasil mereka pun kembali ke tenda. Dari situ kemudian mereka berpikir untuk menguburkan mayat si jantan agar arwah jantan dapat kembali dengan tenang. Dia minta dikuburin kali jasadnya. Kita harus nguburin dia secepatnya sebelum matahari terbit. Esok harinya mereka pun mencari tempat untuk menguburkan mayat si jantan. Dan kebetulan mereka menemukan sebuah lubang kubur yang telah siap. Mereka pun menguburkannya di sana. Di rumah terlihat Pak Lurah sedang ngapel nih ke rumah emak. Pak Lurah yang duda itu merayu emak yang juga janda untuk segera menikah. Namun tak lama sang ajudan malah mengganggu mereka. Si ajudan memberikan informasi jika mereka sudah menyiapkan kuburan untuk menguburkan mayat si kakek cangkul. Lu duda, gua janda, kawin aja. Bener lu mah. Penduduk udah pada nungguin. Udah disiapin. Sementara itu, terlihat Coki dan Danu hendak mengintip Miki dan Thalia yang tengah mandi. Namun Duta yang memergoki mereka kemudian mencegah mereka. Namun lagi-lagi justru membuat si emak semakin salah paham dengan Duta. Untung saja Thalia yang datang langsung mengaku sebagai pacar Duta, sehingga si emak pun girang karena anaknya ternyata normal. Ngapain itu goyang lagi? Otak lu koslet, masih demen aja malah laki yang mau sama lo. Saya pacarnya Duta. Ya happy. Iya. Malam harinya terlihat si kakek cangkul yang berkeliaran mencari korban. Yang kala itu para warga tengah mengadakan pesta. Sontak para warga yang melihat kedatangan si kakek cangkul pun langsung kabur kocar-kacir.
Namun berbeda dengan satu pria mabuk yang justru nyolot sama si kakek cangkul ini. Alhasil pria tersebut pun tewas ditebas menggunakan cangkul. Kemudian para warga pun bingung karena liang yang sudah mereka persiapkan untuk mengubur si kakek justru digunakan untuk mengubur orang lain. Ada isinya sih. Salah lo nih. Enggak, bener. Mereka pun langsung melaporkan temuan mereka tersebut kepada Pak Lurah yang kala itu tengah berorasi. Loh, pada diem. Ayo tepuk tangannya. Mengetahui lubang untuk kakek cangkul sudah digunakan oleh orang lain, Pak Lurah pun murka dan malah menyuruh mereka mengusir mayat tersebut. Kenapa nggak lo usir tuh mayat? Ada juga kita bisa jadiin mayat. Jadi dulunya ketika warga menguburkan mayat nenek Gayung, dari warga itu tidak ada yang tahu jika si kakek juga meninggal. Sehingga mayat si kakek sampai membusuk dan membuat warga justru membuang mayat si kakek ke kali. Dan saat itulah arwah si kakek mulai meneror warga sekitar. Sekitar 2 tahun yang lalu. Gak ada yang tahu kalau kakek mayat kakek dibiarin ngebusuk, tapi dibuang ke kali. Seketika para warga pun malah kabur dari sana dan menyusahkan Pak Lurah dan ajudannya. Esok harinya Pak Lurah yang sudah tahu bahwa lubang kuburan tersebut telah digunakan untuk mengubur mayat si jantan, Pak Lurah pun memarahi duta dan yang lainnya. Kakek cangkul marah. 4 orang meninggal. 11 orang trauma. Dari situ Pak Lurah berniat memberikan hukuman pada duta dan lainnya. Untung saja si emak membela mereka dan akhirnya mendatangi dukun bolot untuk mencari solusi terkait dengan kakek cangkul ini. Oleh karena itu, kalian semuanya dihukum. Lu mau ngomong apa lagi, kresek? Gue ngomong sama atasan lu, masih mau ngomong. Rencana kita pergi ke dukun, dijamin manjur. Untuk mengatasi teror kakek cangkul, dukun bolot kemudian mengajari mantra kepada mereka. Semua ikutin gue ya. Jalangkung, jalangkung, jalang. Namun tiba-tiba istri dukun bolot menyela, sehingga dukun bolot malah meninggalkan duta dan yang lainnya. Alhasil mereka pun harus menyelesaikannya dengan cara mereka sendiri. Di sini duta berinisiatif memanggil kakek cangkul menggunakan jai langkung dengan tujuan ketika si kakek sudah datang, mereka ingin menanyakan lokasi di mana si mayat kakek ini berada saat ini. Kita tanya baik-baik. Jasadnya ditaruh di mana? Elah, telepon aja tuh kaki cangkul. Ritual jai langkung pun dimulai. Duta mewanti-wanti temannya agar tidak melarikan diri. Siap, jangan yang takut ya. PHP kabur, awas lo ya. Lu juga lo. Biasanya cula. Saat mantra mulai dibacakan, jai langkung tersebut pun mulai bergerak dengan sendirinya. Akan tetapi yang mendatangi mereka ternyata bukan kakek cangkul, melainkan sosok pocong yang langsung membuat mereka lari kocar-kacir. Jalangkung, jalangke, tumis kangkung, sambal pete. Esok harinya emak pun kecewa karena mereka gagal. Namun di sini Thalia mempunyai ide untuk memancing kehadiran si kakek dengan menyamar sebagai nenek Gayung. Kita pakai nenek gayung palsu, nenek gayung KW5. Dan malam harinya di tempat camp tersebut mereka mulai membahas rencana mereka. Akan tetapi tiba-tiba si kakek malah muncul mengagetkan mereka. Di sini mereka bilang kepada si kakek bahwa mereka akan mempertemukan dirinya dengan nenek Gayung. Kita mau temuin nenek Gayung ke kakek. Konyolnya di sini yang menyamar sebagai nenek Gayung adalah si Coki. Dan anehnya lagi, sang kakek lantas begitu saja percaya dengan mereka dan membawa Coki pergi. Namun di perjalanan, wig yang dipakai Coki secara tak sadar tersangkut oleh ranting pohon. Untung saja si kakek belum menyadarinya dan menunjukkan lokasi mayat si kakek yang tersangkut di bawah jembatan. Jasadku ada di situ, nyangkut di bawah jembatan. Setelah mengetahuinya, Coki pun lantas berlari menjauhi si kakek. Dan ketika ia berlindung di bawah pohon, duta dan lainnya pun malah mengagetkannya. Coki kemudian memberitahu mereka lokasi di mana mayat si kakek berada. Gue udah tahu jasadnya kaki cangkul di mana. Dan mereka berniat untuk menguburkannya esok hari. Ini nggak bisa pagi aja. Lu gila lu. Udah balik deh. Ya udah. Namun siapa sangka guys, kakek cangkul malah menghadang mereka dan malah memanggil-manggil nama istrinya. Kau mencuri hatiku. Karena mereka berpikir arwah si kakek tak akan membiarkan mereka pulang, alhasil mereka pun harus menguburkan mayat si kakek malam itu juga. Jembatannya, jasadnya ada di situ kan. Lo nyelam, udah siap kan lo nyelam? Jangan asal ngomong.
Untung saja si kakek menyadari niat baik mereka, dan ia juga sadar bahwa Duta yang dulunya mau memandikan jasad mendiang istrinya. Maafin saya kakek Cangkul. Ini bukan nenek gayung. Saya nenek goyang. Akhirnya si kakek pun pamit dan menghilang. Kakek maaf ya. Terima kasih ya cucu-cucuku. Setelah jasad si kakek dimakamkan di sebelah kuburan istrinya, keadaan pun kembali tenang. Beginilah akhirnya dalam cinta dunia dan akhir. Cuk, tolongin nenek. Ya, tolong. Kak, nenek mau pipis. Film pun selesai. Nah itu dia guys, film Kakek Cangkul yang tayang pada tahun 2012 silam. Ya, petaka sebenarnya bermula dari kesalahan warga yang membuang mayat kakek ke sungai. Padahal semasa hidup si kakeklah yang menggali kuburan untuk warga yang meninggal. Setelah sebelumnya warga diteror oleh arwah si nenek, kini giliran arwah sang kakek yang penasaran kemudian menuntut balas kepada warga. Namun lagi-lagi permasalahan pun dapat diselesaikan oleh Duta dan kawan-kawannya, yang kali ini berhasil membuat arwah kakek Cangkul kembali tenang, yaitu dengan memakamkan jasad si kakek tepat di samping kuburan nenek gayung. Dari segi horor sih film ini tidak jauh berbeda dari film pertamanya ya. Namun kali ini nilai positifnya adalah unsur vulgar yang ditampilkan lebih minim nih ketimbang film nenek gayung sebelumnya. Nah itu dia review dan alur cerita film Kakek Cangkul yang tayang di tahun 2012. Di sini gue pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan. So see you on the next video.